Pernyataan tegas Presiden Prabowo pada pembekalan di Akademi Militer sesungguhnya membesarkan hati. Prabowo dengan tegas mengatakan tak ada pejabat yang kebal aturan, copot saja daripada bikin susah. Jadi kelihatan sekali dia benar-benar ingin memberikan gambaran kepada rakyat bahwa Presiden Prabowo akan serius untuk memimpin Indonesia. Saya pikir juga pernyataan dalam pembukaan pembekalan daripada Presiden Prabowo terkait juga dengan berita yang hari-hari ini kita dengar. Ada 3 hakim yang disuap dan membebaskan seorang yang membunuh pacarnya sendiri. Dan kemudian juga kita melihat bahwa orang yang melakukannya ada kaitannya dengan para penguasa. Di sini kita bisa melihat bahwa belum juga pemerintahan yang baru ini bekerja, kita sudah melihat bahwa ada hal-hal yang tidak tepat ataupun suap ataupun korupsi masih merajalela. Padahal Presiden Prabowo berjanji akan menekan korupsi. Jadi pembekalan di Akademi Militer di Lembah Tidar ini menurut saya sesuatu yang baik sekali. Dan kalau melihat dari gemuknya kabinet yang ada, tentunya tidak mudah untuk bisa menyatukan gerak langkah mereka. Dan 3 hari yang berada di Akademi Militer ini tentunya juga akan membuat para menteri bisa menyatukan gerak langkah bersamanya. Saya percaya bahwa sudah ada desain khusus untuk acara tersebut yang kemudian akan menolong para menteri itu bisa berkoordinasi satu dengan lain. Karena tanpa koordinasi satu dengan yang lain, visi misi dari Presiden Prabowo itu tidak bisa diturunkan dalam program-program yang diturunkan dari kementerian-kementerian yang ada. Dan kemudian juga dalam waktu 3 hari tersebut, karena kebanyakan dari mereka juga merupakan menteri yang pernah menjabat pada masa sebelumnya, dan itu juga memungkinkan diadakan evaluasi singkat untuk bisa memetakan kondisi yang ada saat ini dan kemudian juga proyeksi ke depan yang terkait dengan visi misi dari Presiden Prabowo. Jadi kita tetap berharap, rakyat tetap berharap bahwa meskipun ada beberapa hal yang mengganggu rakyat sebelum juga atau belum lama daripada pelantikan dari Presiden Prabowo ini, kita berharap dengan adanya pembekalan di Akademi Militer ini, tentunya ini akan bisa menolong para menteri juga bekerja sama dengan baik. Karena dengan kabinet yang gemuk ini tidak mudah untuk melakukan kerjasama. Dan kita tahu bahwa Indonesia ini adalah sebuah bangsa yang besar. Dan kemudian juga di bawahnya lagi juga ada orang-orang yang kemudian juga perlu arahan yang ada. Jikalau para menteri kabinet merah putih ini tidak bisa bekerja sama, tidak bisa menurunkan visi misi itu dengan integrasi daripada kementerian-kementerian yang ada, maka ini akan menjadi pemborosan yang luar biasa. Nah, kita sudah lihat sekali bagaimana pembangunan jalan-jalan di negeri ini sangat tidak ada koordinasinya. Kita melihat juga perencanaan-perencanaan tidak matang. Kita melihat juga pembangunan kabel, telepon, apapun barang kabel yang terus berganti-ganti, sehingga jalan yang sudah bagus digali lagi, kemudian sudah diperbaiki, digali lagi dengan kegiatan-kegiatan kementerian yang lain. Jadi tidak ada koordinasi dan terlalu banyak uang yang dihambur-hamburkan. Dan kemudian juga kalau kita melihat juga kasus yang baru saja terjadi ini, bukan mustahil itu juga menjadi pertanyaan, apa betul Kabinet Merah Putih ini dapat menjaga semangat dari Presiden Prabowo, yaitu untuk menghadirkan pemerintahan yang anti korupsi. Karena itu ada janjinya untuk menekan korupsi, sehingga untuk mensejahterakan rakyat. Kemudian dengan adanya pembekalan 3 hari ini, kita berharap juga bahwa para pemimpin itu betul-betul atau para menteri itu betul-betul tahu dan memang mereka bekerja sungguh-sungguh.
apalagi kata-kata tegas dari Presiden Prabowo yang dikatakan tak ada pejabat yang kebal hukum. Kata-kata ini mungkin kelihatannya klise untuk kita, karena terlalu banyak para pejabat yang kebal hukum. Tapi kita tetap berharap kalau memang ini bisa diwujudkan dalam kehidupan kita, itu sesuatu yang sangat penting sekali. Karena hukum di negeri ini hanya tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas. Para pejabat, mereka-mereka yang punya kekuasaan, itu sangat tumpul dengan hukum tidak menjangkaunya, atau tumpul hukum kepada mereka. Dan hanya orang-orang yang miskin, orang-orang rendah yang sering kali teraniaya. Yang baru saja kita juga mendengar seorang yang masih ada hubungan dengan kekuasaan sudah melakukan sebuah penganiayaan yang mengakibatkan seorang meninggal, itu bisa dibebaskan dari pengadilan dengan memberikan suap. Ini sesuatu yang menurut saya luar biasa sekali. Dan kemudian juga akhirnya tentu saja ketahuan. Dan kemudian kembali dihukum selama 5 tahun. Saya juga tidak tahu bagaimana caranya seperti itu, ya nanti kita lihat lebih lanjut lagi. Dan terlalu banyak persoalan-persoalan hukum di negeri ini yang tidak terjangkau apabila itu melibatkan mereka yang punya kekuasaan. Karena itu kita berharap sekali lagi pengarahan Prabowo, Presiden Prabowo di Akademi Militer untuk kabinet atau menteri dari Merah Putih ini, ya, yang bisa mengingatkan mereka semua untuk bekerja untuk rakyat. Dan mereka menyadari bahwa tak ada pejabat kebal hukum. Dan sebagai komitmen dedikasi kepada bangsa, kepada rakyat yang adalah Tuhan mereka, maka mereka harusnya bekerja untuk rakyat. Dan kalau juga masih ada hal yang demikian dan kerap terjadi, bahkan kita menemukan di Indonesia ini terlalu banyak para pejabat-pejabat yang terkena kasus korupsi. Nah, kalau memang hal ini betul-betul dikatakan secara tegas, nah kita berharap Presiden Prabowo tegas dan kemudian mencopot dan merumahkan para menteri yang tidak bisa kerja dengan baik. Daripada mereka hanya bikin susah, ya Presiden Prabowo tentunya bikin susah kabinet yang ada, bikin susah rakyat, maka mereka lebih baik dirumahkan saja, dicopot, sehingga dengan demikian itu menjadi sebuah efek jera supaya para pemimpin betul-betul bekerja untuk rakyat. Sekali lagi kita berharap pernyataan dari Prabowo yang dikatakan dengan tegas itu juga diwujudkan dalam prakteknya secara tegas. Dan untuk para menteri kabinet Merah Putih, Presiden Prabowo ya selamat memberikan pembekalan, dan kerjasama kabinet Merah Putih di bawah pimpinan Presiden Prabowo Gibran sangat diharapkan untuk memberikan pembaharuan secara khusus rakyat yang sedang resah dengan kondisi ekonomi saat ini. Terima kasih.